memberi kabar kepada Yesus, Tuhan, orang yang Tuhan kasih, Lazarus sakit. Perhatikanlah kalimat ini, orang yang kau kasih jatuh sakit. Saudara, saya ingin kasih tahu bahwa kalau kita sakit, bukan berarti Tuhan benci sama kita. Kalau kita sakit, bukan berarti Tuhan marah sama kita. Kalau kita sakit, bukan kutukan Tuhan dan kita. Percayalah, kalau kita sakit, tujuan Tuhan dua. Satu, kita merasakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Katakan amin. Siapa yang percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup? Katakan yes. Yes. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tujuan Tuhan yang kedua adalah kalau kita sakit, Tuhan mau kita mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami mujizat dalam hidup kita. Siapa yang rindu mengalami mujizat? Katakan. Mulai minggu ini terjadi dalam hidup saudara. Mujizat terjadi. Tepuk tangan. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Katakan amin. Waktu mengalami musibah, Yesus dikasih kabar, Lazarus dari sakit sampai meninggal. Yesus dikasih kabar. Alkitab berkata, Yesus tidak langsung meresponi, Yesus tidak langsung kunjungi rumah mereka. Tapi Yesus masih sibuk dalam pelayanan, dalam perjalanan. Tapi Yesus tahu Lazarus yang dikasih sedang sakit dan meninggal. Yesus berkata kepada murid-muridnya, yuk kita pergi ke rumah Lazarus. Murid-muridnya kasih tahu, dia sudah mati. Tuhan berkata, dia akan mengalami kesembuhan. Dan saya ingin berkata kepada saudara, saya tidak tahu sakit apa hari ini. Mungkin ada sakit hati, sakit rohnya, sakit jiwanya, sakit tubuhnya. Tapi percaya, engkau yang tetap beriman sama Tuhan pasti mengalami kesembuhan. Amin. Siapa yang disembuhkan Tuhan katakan? Amin. Dalam nama Yesus katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yesus datang ke Betania. Orang yang pertama menyambut Yesus adalah Marta. Marta itu cocok menjadi asar. Dia paling rajin, paling nomor dulu datangi Yesus, menghampiri Yesus, menyambut kedatangan Yesus. Marta berkata, Tuhan, kalau Engkau ada, saudaraku pasti tidak mati. Yesus berkata dengan tegas, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Barang siapa yang mati akan memiliki hidup dan hidup bersama selama-lamanya. Akulah kebangkitan. Saudara, saya waktu merenungkan ayat ini, saya percaya setiap beban penyakit dalam hubungan keluarga, penyakit ekonomi, penyakit pekerjaan, penyakit pelayanan, penyakit macam-macam, engkau pasti disembuhkan Tuhan. Amin. Kita pasti disembuhkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya, saya disembuhkan Tuhan. Kemudian Marta kembali ke rumah, memberitahu kepada Maria ada Yesus. Maria waktu sedang berduka, dia bangkit dari dukanya, dia datang mendekat menghampiri Tuhan Yesus. Sampai di Tuhan Yesus, dia berlutut, dia menyembah Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kalau Engkau ada, pasti saudaraku tidak ada. Yesus memberikan jawaban yang menyamah hati saya. Yesus berkata, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya
suatu saat tapi pasti, apapun yang sedang kita alami akan melihat kemuliaan Tuhan. Siapa yang ingin melihat kemuliaan Tuhan? Katakan yes. Tepuk tangan kepada Tuhan. Yesus berkata, di manakah kamu kuburkan dia? Tuhan sudah mati 4 hari, sudah bau, sudah gak ada harapan, sudah gak mungkin hidup lagi, gak mungkin punya kesempatan lagi, gak mungkin bisa menikmati lagi sesuatu yang baik. Sudah putus asa, sudah gak ada harapan. Tapi Yesus berkata, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan. Saya minta kepada Bapak Ibu yang hadir kebaktian, apapun masalah yang sedang dihadapi, termasuk sakit penyakit, percayalah, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa kita pasti melihat kemuliaan Allah. Itu dilakukan dalam hidup kita. Amin. Yang percaya melihat kemuliaan Allah, angkat 2 tangan saudara. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Hidupku dengan Marta, dengan bertemu dengan Maria tidak sama. Kalau ketemu Marta, dia menyampaikan sesuatu yang bersifat umum. Tapi buat Maria, waktu Maria datang kepada Yesus, berlutut dan berkata, Tuhan, kalau kau mau, saudara pasti didapati. Alkitab berkata, Yesus menangis. Yesus masuk hati. Seringkali kita, kenapa kita tidak mengalami pertolongan Tuhan? Kenapa kita tidak mengalami Tuhan menyatakan kemuliaan? Karena seringkali Tuhan melihat hati kita. Kita kurang sungguh-sungguh. Kita kurang rasa hormat sama Tuhan. Kita kurang percaya sama Dia. Kurang punya hubungan dengan Tuhan. Saya ingin berkata kepada saudara, kalau mulai minggu ini semua jemaat Tuhan memprioritaskan waktu doa pujian mendengar suara Tuhan, saya ingin berkata kepada saudara, engkau orang yang pertama Tuhan prioritaskan untuk ditolong. Amin. Kita Tuhan kelas. Siapa yang mengutamakan Tuhan akan diutamakan hidupnya. Saya berdoa biar semua jemaat Tuhan, pekerja, keluarga GB Paris, engkau prioritas Tuhan dalam hidupnya. Amin. Amin. Yesus kemudian berkata, sudah 4 hari Tuhan, sudah busuk, sudah bau. Saya ini waktu keberapa kali saya ke Betania. Suatu kali saya masuk ke kubur Lazarus. Saya masuk. Kubur Lazarus itu seperti goa. Kemudian ada jalan ke dalam. Di dalam sekali di bawah ada seperti altar tempat jenazah di tidur. Saya melihat kubur Lazarus. Beda dengan kuburan kita. Kuburan kita di sini bukan kuburan kita, bukan kuburan orang lain. Saya ralat ya. Kuburan orang lain. Gali cuma 2 meter. Jadi asal kejadian, tapi di Timur Tengah di Israel, kuburan itu seperti goa. Masuk ke dalam, tempatnya sejuk dulu. Selain Lazarus yang ada di situ, nggak bangun-bangun lagi, sebab tidak dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Kuburnya, Tuhan berkata, Yesus menengadah ke langit berkata, Bapa, aku bersyukur, aku berdoa.
supaya mereka tahu bahwa Engkau mendengar setiap doaku dan bahwa Engkau yang memutuskan. Dia berkata begini di depan ratusan orang yang menyaksikan apa yang Tuhan mau berbuat. Yesus berkata, Lazarus, Lazarus, bangkit, Lazarus, bangkit. Beberapa saat kemudian suasana hening mencekam. Mata orang tertuju kepada kuburan. Dan kemudian satu orang dengan pakai kain peluk masih dibungkus keluar dari gua itu, dari kuburan itu. Mereka semua tercengang. Mereka semua terkagum-kagum. Tuhan berkata, buka pakaian. Buka. Dibuka semua. Ternyata memang Lazarus. Coba kalau Tuhan ngomong begini, semua yang mati bangkit. Bukan Lazarus saja, Muhammad pun bangkit. Dia panggil namanya jelas. Saudara, kalau suatu kali Tuhan datang kedua kali, kalau ada di antara kita yang sudah berangkat duluan,